kan gitu. Jadi karena bukan sekedar hobi, dari kecil saya itu diizinkan sama orang tua almarhum itu adalah mengenal jenis unggas. Dulu saya itu KTTI, kelompok tani itik, kelompok tani ikan yang di Cirebonnya itu di Arjawinangun. Kalau teteh itu kan ini ada yang dari Cirebon ya. Tahu di daerah Arjawinangun, Kroya, pernah dengar? Iya, pernah dengar. Masih ada di situ beberapa petani ternak. Nah itu kalau Pak Sani itu asal muasalnya dari sana karena kebetulan Babeh itu punya kerabat di sana. Begitu soan ke sana, Pak Sani ini pernah beberapa kali diajak ke sana. Jadi memahami bagaimana aktivitas beliau itu, cara sistem pola kandang, sistem pola abur, bagaimana cara mengawinkan produksi untuk petelurnya yang baik bagaimana kan gitu, komposisi pakan aturannya baik seperti apa. Dan usia itu Pak Sani masih ingat, seusia masih SD. Iya, kelas 4-an itu waktu itu. Jadi ya kalau bahasa Cinanya mah inget-inget lali lah gitu lah ya. Tapi alhamdulillah dari memori itu tuh Pak Sani terapkan awalnya sendiri, bukan saja di unggas, begitupun di ikan. Dulu pun budidaya ikan, jenis ikan varian daripada ikan hias yang seperti kelasnya cupang hias, hatmut, lakat, bagan, aneka. Ada juga black molly segala macam gitu tuh. Jadi salah satunya itulah kegiatannya. Tapi itu pun tidak pernah setelah sudah pernah menikmati gitu kan, terus sudah enggak. Dan alhamdulillah beberapa teman sahabat-sahabat zaman sekolah itu sharing, minta, saya pengen ini sih katanya, tapi petelur. Oke, berarti kita belinya indukan yang usia 6 hingga 7 bulan yang siap produksi. Itu ada beberapa unggasnya, ada bebek, ada apa gitu. Nah, untuk masa paling stuck untuk kita panen adalah paling lama 2,5 atau 3 bulannya itu sudah panen. Jadi sistemnya tetap continue gitu. Nah, kalau Pak Sani sendiri di sini polanya adalah minimalnya gitu. Yang lain tetangga di musim-musim hari-hari akbar itu pada makan daging, kami sudah ada. Tapi welcome juga gitu kan kepada kerabat tetangga terdekat. Tapi belum. Jona ya Pak, Jona Pak, Jona. Jona sih ya. Ya, sekedar bercanda. Iya. Tak potong sedikit barangkali. Iya. Tadi dari sisi Bapak Samida gitu. Tadi Mbaknya mau sharing apa tadi? Lebih ke ini, Lebih Pak. ke bertanya. Lebih ya mau ngasih tahu sharing gitu. Iya. Tentang ini simbiosis dari yang pertanian sama peternakannya juga. Iya. Karena waktu itu Pak Tasa. Astagfirullahaladzim. Tasa. Pak Tasa nanyain juga pupuk organik apa sih gitu, maksudnya yang langsung ya bisa dipakai gitu tanpa harus ngeluarin kayak tadi dengan cara Bapak yang minim budget gitu kan. Iya. Sebenarnya itu tuh kalau misalkan dari saya ilmu yang didapat gitu di kuliah tuh bisa emang kayak gitu Pak caranya pupuk. Kan nama kalau di sana tuh pupuk kohe. Ya, pupuk organik gitu kan. Jadi emang bener ditambahin tanah tadi. Cuman biar lebih bagus lagi, biar nanti tanamannya lebih subur, kayak kemarin ada penyakit kuning gitu kan Pak. Kalau misalkan emang mau ditambahin dari pupuk organiknya tuh bisa ditambahin EM4 untuk cairannya bentuk cair itu ya. Untuk nanti dicampur juga, jadi kayak misalkan perhitungannya dari kotoran entoknya tuh atau kotoran itiknya tuh 1 kilo, ntar bisa ditambahin EM4 sama molasses atau gula merah. Bisa diganti tetes tebu atau gula merah 10 ml juga. Gitu. Dicampurin, ntar diiniin dulu, ditutup kayak misalkan nanti kayak cairan E4 sama
molasesnya udah dicampurin per 10 mili, 10 mili, ntar ditutup dulu 15 menit Pak. Oh iya. Ya ntar tanpa uap gitu, jadi Tutup rapat ya? Ya ditutup Iya. rapat gitu. Ntar udah gitu udah beres diolah tanah dan pupuknya dicampur, dikasihin yang tadi cairannya ke Tanaman. ya ke yang keringnya, ke tanaman kering. Cuman Gitu. Bapak kalau di sini pupuknya dikeringin dulu Iya, setelah itu dikeringin dulu. ya, karena Nggak begitu nggak saya langsung olah diolah ya. alami terus main pindah, tidak. Soalnya Setidaknya takut bakteri, membunuh jamur, bakteri, ya. betul sekali. Nah, molasses tuh yang bikin materinya tuh mati. Iya. Jadi ditambahin molasses. Kalau misalkan dari EM4-nya tuh yang bikin nanti mikroorganisme yang tadi itu lebih Iya. cepat tumbuhnya, Oh, Pak. seperti itu. Iya. Jadi empat itu sejenis apa? Cairan kimia? cairan ya gitu ya. Buat fermentasinya tuh biar lebih cepat numbuhin mikroorganisme yang di tanah. EM4. EM4 ya, Kalau molase gula merah. ya sama molasses gula Gula merah. merah. Kalau molase juga istilah apa? Molasses tuh istilah ilmiahnya gitu Ilmiah, ya. biologi. Gula merah. Ya dari gula merah, tetes tebu gitu. Iya. Cuman kalau misalkan emang sebenarnya ada di toko tani yang kayak gitu juga. Tapi alternatif lainnya yang gampang gitu dari gula merah, tapi dihalusin dulu, dicairin dulu pakai air gitu. Pakai ekoenzim bisa. Bisa. Itu lebih mengarah ke setelah menggunakan cairan-cairan tersebut, itu mengarah ke pertumbuhan berarti ya? Ya, Tidak ke pembuahan. Sampai ke titik pembuahan tidak? bisa juga Oh, Pak. gitu. Jadi nanti tanahnya tuh dicampurin sama pupuk Betul. yang tadi. Mm-mm. Caranya ya kayak biasa Bapak aja, cuman ini lebih ya ada campuran Iya, tambahannya iya. biar lebih subur gitu. Iya. Ya, artinya yang saya tanyakan adalah bukan saja untuk masa pertumbuhan tanaman tersebut, artinya hingga kalau memang tanaman itu jenis bunga, berarti mengarah ke bunga gitu kan, Iya, hingga berbunganya. Nah, kalau tanaman kayak cabai itu kan dia mulai ada muncul bunga baru tunas cabai gitu kan ya. Nah, itu artinya dengan campuran itu hingga ke proses itu ya, perkembangan atau pertumbuhan bukan saja tinggi atau ranting, banyak ranting daripada tumbuhan tersebut, artinya hingga ke buah ya, Iya. gitu ya. Dan itu kalau boleh Pak Sadi tahu, itu berapa kali dalam ini, misalkan ini, iya, Aplikasi komposisi pengaplikasian itu. Izin ya rekam. pengaplikasiannya tuh kalau misalkan Bapak di sini biasa ngituin kotorannya, membersihkan kotorannya Iya. per berapa kali? Biasa kalau rutin saya itu di sini 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Alasan saya karena saya berdekatan dengan pemukiman atau tetangga. Iya. Itu yang paling utama. Yang kedua adalah startnya saya mulai seperti itu karena saya tanami itu jedahnya per minggu. Jadi ini saya jemur si biji, saya semai, saya pijahkan. Nah, itu ada jedah per minggu. Saya kesimbangkan dengan amoniak, tingkat tinggi amoniak daripada jumlah unggas. Artinya mereka per hari itu kan karena nggak pakai pempes gitu kan. Jadi mereka kan seperti itu. Jadi kalau saya nggak giat, saya yakin warga berbondong-bondong kemari. Tapi itu alasan saya kenapa saya gunakan itu, kenapa pola saya per minggu. Tidaklah lain, pertama adalah menjaga ketersinggungan antar sesama gitu kan. Saya ingin menghasilkan daripada itik atau unggas yang saya pelihara itu jangan sampai menyinggung. Secara Tapi aturan alhamdulillah. ada nggak? Harus seminggu sekali kan? Iya, kalau Mas Ani kan barangkali. sekali. Kalau saya makan ini aja. Kalau sebenarnya kalau misalkan di itu per 2 minggu sekali. Per 2 minggu sekali, iya. Cuman oh ya, sama yang dari tadi setelah beres semuanya dicampurin, Iya. harus di ini dulu Pak, kayak masukin di karung, Mm-mm. ditutup rapat juga. Oh, iya? Secara Rapat anaerob, ya? nggak ada udara.
biar nanti lebih aktif lagi di sini Oke. ke organismenya. Iya. Setelah 15 hari baru dicampurin ke tanahnya per 2 minggu sekali biasa. Iya, iya. Cuman kalau misalkan ternyata dari 2 minggu sekali itu udah maksudnya bisa tumbuhnya lebih subur gitu, lebih cepat, Iya. juga aman. Iya, artinya dalam per 1 minggu itu pengangkatan amoniak bukan saja daripada ini ya, dari unggasnya sendiri. Karena saya kan memanfaatkan ini jalur apa namanya tuh, saluran rumah tangga untuk kebutuhan unggas tersebut. Jadi alasan kalau sampai saya terlalu lama itu lumpur di situ dia akan meninggi, cepat sekali meninggi kan gitu. Jadi dengan pola 1 minggu sekali, saya pun di hari itu tuh bukan saja ke amoniak, tapi ya ke lumpur yang daripada limbah ini rumah tangga itu, saya pun untuk bisa menseptikan di posisi area kandang. Karena kan namanya saya pakainya alami dengan seperti itu, in outnya daripada limbah tetangga atau limbah rumah itu kan otomatis di situ varian daripada air yang mengalir itu kan kandungannya kan luar biasa berat tuh ya kan, ada kimia deterjen inilah itulah. Tapi dengan pola seperti itu saya buat lubang 3. Saya logikanya gitu, minimal yang paling berat dia nyangsang dan terserap di kolam pertama. Setelahnya debit naik, out lagi ke kolam kedua. Nah ini akan endap lagi, terus ke kolam ketiga. Setelah itu saya out. Di belakang itu ada pipa untuk keluar, dan pernah saya pergunakan, dan Pak Tasa pun menggunakan itu sampai ke titik sini. Saya bikin jalur, bikin trek air, dan alhamdulillah itu bermanfaat untuk tumbuhan, dan tidak lebih cenderung ke apa ya, tumbuhan layu atau bagaimana itu, alhamdulillah, karena ada penyaringan sih 3 lubang tersebut. Berarti yang ditutup tadi itu 15 hari ya Mbak? 15 hari itu 15 menit untuk yang tadi cairannya, terus 15 hari untuk yang Setelah tadi, dicampur ya, semua ya, setelah dicampur semuanya. 15 hari baru bisa dipakai. Ya, Iya, 2 minggu ya. Oke. Kalau menurut Teteh sendiri, Pak Sani ini dengan pola kandang seperti ini, dengan jumlah kurang lebih ada 15 ekor untuk indukan dan jantan. Saya nggak menghitung dari jumlah panen yang saya untuk ini ya, artinya ini sudah mencapai, tadinya udah mencapai 79 ekor itu. Tapi karena bagaimana cara itu tadi, standarisasi kekuatan saya untuk bisa membelikan pakan, yang saya beli adalah hanya sejenis pekatul, lainnya saya alami. ya, dari Seperti daunan ya, Pak? iya, ada daunan gitu kan, terus juga apa, pelepah atau Pisang. atinya pisang itu tuh, bonggolnya lah ya, seperti itu saya rutin, dan itu tidak mengurangi dari berat neto si daging atau si unggas tersebut, malah lebih. Ditambah lagi dibantu dengan saya kan kebetulan kegiatan saya itu serabutan ya Teh, karena saya alasannya saya peduli lingkungan gitu aja, hingga saya penyari rongsok di dalam bak sampah. Di situ biasanya orang-orang itu, warga itu membuang sisa makanan. Iya. Nah, itu saya ambil. Alhasil bermanfaat untuk unggas yang saya pelihara. Gitu. Walaupun hanya poin sedikit membantu daripada amoniak bau daripada yang mereka buang di bak-bak sampah. Iya. Biasanya kan gitu. Karena yang saya perhatikan ada schedule jadwalnya tuh, orang sampah narikin, ngangkutin bak sampah. Kurang lebih jadwalnya kan per 3 hari. Jadi setidaknya kalau saya ngambil di tempat sampah itu membantu juga mereka, dan mereka merasakan demikian gitu. Pak Sani
saya mestinya juga bisa membayar Pak Sani. Saya nggak perlu, saya bilang, karena Bapak sudah punya kewajiban orang yang bertugas. Itu kan ada jeda 3 hari, kosongnya itu kan minimal 2 harinya kosong. Nah, sisa makanan yang di bak sampah pada kondisi tertutup, datangnya varian lalat mungkin ya Pak, ya di situ kan turunlah telur hingga maggot ya, seperti itu ya. Nah, itu kan dengan busuknya sisa makanan di situ kan, makanya alhamdulillah kalau Pak Sani sih dengan awalnya itu ini peduli lingkungan lah itu. Gitu. Barangkali ada yang ini lagi. Paling kalau dari pakannya sih Pak, emang bisa dimanfaatin dari sisa limbah rumah tangga. Iya. Cuman lebih baik ya kayak tadi dipilah-pilah lagi Betul, gitu, yang dedaunannya, karena harus imbang juga kan cairan betul. sama yang keringnya dari pelet. Gitu. Iya. Dan yang jelas kalau Pak Sani 0% menggunakan pelet. Asli. Pak Sani bukan saja ya dari kelas 4 lah hingga saat ini. Karena pelet itu kan, maaf ya, itu kan memang betul sekali, itu baik. Tapi kalau kita kan melihat daripada jumlah, kita melihat daripada di mana saya beternak, karena pelet bila mana sisa, sedikit paham tentang pH, artinya itu sisa makanan itu yang menimbulkan bau yang menyengat. Dan polanya Pak Sani setiap kali pakan, bikin makan itu selalu masak air dulu. Gitu. Jadi ya alhamdulillah, mungkin Teteh pernah masuk di kandang, wajar lah ada bau tapi nggak menyengat ya, nggak menyengat kan. Artinya begitu Pak Sani seperti ini, Pak Sani itu sounding sowan ke tetangga terdekat.